Kadim kita pada saat ini akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Wilke BW Goni STH. Jadwal perkunjungan pelayanan ke ibadah kolom. Saudara Christoph Yakob SSI Teol MTH. Kolom 17 Pendeta Yopi Lonto STH. Kolom 18 Pendeta Novita Reke Kaligis STH. Kolom 19 Anace Sumarno SPK. Kolom 20 tanggal 3 April 2026 dan ibadah Paskah tanggal 5 April 2026. Untuk ibadah Jumat Agung dilaksanakan 3 kali, yaitu subuh jam 5 WITA, pagi jam 9 WITA, dan sore jam 18 WITA. Dan untuk ibadah Paskah hanya 1 kali dilaksanakan pada jam 6 pagi WITA bertempat di Gemim Bethesda Ranotana. Badan Pekerja, Majelis Jemaat dan seluruh Pelsus serta anggota jemaat mengucapkan selamat hari ulang tahun kelahiran dan hari ulang tahun pernikahan kepada jemaat yang melaksanakannya selang tanggal 22 Maret sampai dengan tanggal 28 Maret tahun 2000. Sebesar 60.067 rupiah. Demikian untuk warta jemaat, dan diinformasikan bahwa puji-pujian sebelum khotbah, puji-pujian kolom 7, dan sesudah khotbah, puji-pujian dari kolom jemaat kolom 11. Demikian warta jemaat, dan dipersilakan puji-pujian dari anak-anak sekolah minggu.
Mari berdoa. Sungguh mulia Engkau nyatakan di tengah kehidupan kami melalui kehidupan anak-anak kami. Kemuliaan-Mu itu juga ada dalam pelayanan gereja-Mu bagi pertumbuhan iman anak-anak kami. Inilah kami Tuhan yang ada dalam sukacita melihat anak-anak kami ada di rumah-Mu yang kudus ini. Generasi emas, Jemaat Bethesda, Ranotana, Manado ada di sini saat ini. Dan bahagian dari tanggung jawab gereja-Mu, hamba-hamba-Mu Engkau utus untuk boleh jadi berkat dalam bimbingan iman bagi anak-anak kami ini. Lewat penataan Penatua Vera sebagai penatua anak sekolah minggu, maka bersama dengan perangkat pelayanannya yang ada di sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu, biarlah mereka jadi berkat. Yang saat ini mereka akan ada dalam kelas mereka masing-masing berdasarkan kelompok umurnya yang ada. Orang berdoa, Tuhan memberkati para hamba-hamba-Mu ini dan anak-anak kami ini menikmati berkat sukacita surgawi dalam bimbingan ini. Terpujilah Kristus. Amin. Terima kasih untuk puji-pujian dari anak-anak sekolah minggu dan guru-guru sekolah minggu. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita berdiri dan memuliakan Tuhan dengan menyanyi Kidung Jemaat nomor 368, Pada Kaki Salib-Mu. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Tuhan menyertai saudara-saudara di ibadah Minggu Sengsara yang kelima ini. Kita dibimbing melalui firman yang ditulis dalam Injil Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena kasih-Nya padamu. Karena
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Dalam menikmati setiap berkat-Mu di dalam anugerah-Mu, sepanjang minggu berjalan ini, termasuk dikala kami ada dalam anugerah kuat dan sehat, boleh ada di sini di pagi hari ini, maka itu sebuah sukacita iman yang kami nikmati sebagai anak-anak. Kami menyadari Tuhan, di saat kami menikmati sukacita iman itu, ada saat kami memberontak di hadapan-Mu. Kami tidak mendengar apa kata Tuhan. Kami tidak mengikuti jalan-Mu Tuhan. Kami jatuh dalam dosa. Olehnya, biar kami juga mendapat anugerah pengampunan-Mu saat ini dalam ibadah ini. Supaya tidak sia-sia kami ada di sini. Kami layak duduk di sini. Kami menikmati berkat dari balik persekutuan hari Minggu sengsara yang kelima ini. Belas kasih-Mu ada pada kami di dalam pengampunan-Mu, pembaharuan dari setiap yang tidak berkenan itu. Janji kami Tuhan, kami dalam pertobatan ini, dalam kasih pengampunan ini, tidak berbuat dosa lagi. Ini kami Tuhan, buatlah kami indah di hadapan-Mu di dalam persekutuan ini, di dalam anugerah pengampunan itu. Buatlah kami menikmati kemuliaan-Mu di dalam pengampunan-Mu itu. Engkau sang juru selamat kami. Karya penebusan dan pengampunan-Mu menaungi kami dalam permohonan ini. Terpujilah Kristus. Amin. Ku ingin menyerahkan Sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan pengampunan dosa kepada tiap-tiap orang yang sambil melihat kepada salib Kristus mengaku dosanya di hadapan Allah. Anugerah Allah bagi kita yang mengaku dosa, Mazmur 32 ayat 1 dan 2 bagian A. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan. barang siapa yang percaya kepada Tuhan, Barang siapa yang percaya kepada Tuhan, asal hidup setia dan taat padanya,
Dikala kita ada dalam anugerah pengampunan dari Tuhan, maka di minggu sengsara yang kelima ini kita diajak untuk mengikuti Dia di jalan sengsara dengan penghayatan akan firman dalam Markus 10 ayat 32 sampai 45. Ajakan untuk mengikuti Yesus di jalan sengsara, Markus 10 ayat 32 sampai 45. Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan ke Yerusalem, dan Yesus berjalan di depan. Murid-murid merasa cemas dan juga orang-orang yang mengikuti Dia dari belakang merasa takut. Sekali lagi Yesus memanggil ke-12 muridnya dan Ia mulai mengatakan kepada mereka apa yang akan terjadi atas dirinya. Katanya, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi Dia hukuman mati, dan mereka akan menyerahkan Dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, dan Ia akan diolok-olokkan, diludahi, disesat dan dibunuh, dan sesudah 3 hari Ia akan bangkit." Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap supaya Engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami." Jawabnya kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu?" Lalu kata mereka, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu dan yang seorang di sebelah kirimu." Tetapi kata Yesus kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima?" Jawab mereka, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan." Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya." Sama-sama ayat 45, 2, 3. "Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Demikian ajakan Kristus. Kita sambut lewat pujian. Siapa yang setia hingga ke tanah, iring Yesus meski keras ribut perang, meskipun sesara dan susah.
Tuhan menyertai saudara-saudara. Mari berdoa. Kami ingin menikmati berkat sukacita surgawi di dalam firman-Mu. Pintu berkat terbuka di dalam anugerah pengampunan-Mu. Maka biarlah Roh Kudus menaungi kami semua di tempat ini. Kami menikmati firman-Mu dalam kemuliaan. Dijauhkan daripada kami segala kuasa yang dapat mengganggu kami, merampas kami dalam kemuliaan-Mu dikala kami menikmati berkat firman. Kami siap Tuhan, Engkau nyatakan kehendak-Mu dalam firman ini. Terpujilah Engkau firman yang hidup. Amin. Minggu sengsara yang kelima ini kita akan melihat firman, membaca dan merenungkan firman yang ditulis dalam kitab Perjanjian Lama Yesaya 52 ayat 13 sampai 53 ayat 12. Yesaya 52 ayat 13 sampai dengan Yesaya pasal 53 ayat 12. Izinkan saya membaca dari Alkitab Terjemahan Baru edisi yang kedua. Hamba Tuhan yang menderita. Sesungguhnya hambaku akan berhasil. Ia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan. Sebagaimana banyak orang akan terperajat melihat dia. Begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi, dan perawakannya bukan seperti anak manusia lagi. Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa. Raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia. Sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat, dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah kuasa tangan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan atau tampak mulia untuk dipandang, dan tidak punya rupa yang membuat kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan biasa menderita kesakitan. Orang pun menutup muka ketika melihat dia. Demikianlah ia dihina, dan bagi kita ia tidak masuk hitungan. Sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan disakiti Allah. Akan tetapi dia ditikam karena pemberontakan kita. Dia diremukkan karena kejahatan kita. Hajaran yang mendatangkan damai sejahtera bagi kita ditimpakan kepadanya, dan karena bilur-bilurnya kita disembuhkan. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan dirinya disakiti, dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan mereka yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Sesudah ditahan dan dihukum, ia digiring pergi. Siapa yang peduli akan apa yang terjadi padanya? Sungguh, ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku, ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan makamnya di antara orang kaya.
sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu daya tidak ada dalam mulutnya. Namun Tuhan berkehendak meremukkan dia, membuat dia sakit. Apabila jiwanya diserahkan sebagai kurban penebus dosa, ia akan melihat keturunannya. Umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Oleh pengetahuannya, hambaku, orang benar itu akan membenarkan banyak orang, dan kejahatan mereka dipikulnya. Sebab itu aku membagikan kepadanya rampasan di antara orang-orang besar, dan ia akan membagikan jarahan bersama orang-orang kuat, karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, juga karena ia terhitung di antara pemberontak. Padahal ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Pembacaan surat-surat dalam Ibrani 9 ayat 11 hingga ayat 15. Kristus adalah pengantara dari perjanjian yang baru. Namun, Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia, artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat kudus, bukan dengan membawa darah kambing jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Sebab jika darah kambing jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah, terlebih lagi darah Kristus yang melalui Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tidak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Karena itu, dialah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima warisan kekal yang dijanjikan. Sebab sudah ada yang mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Pembacaan Alkitab sesuai dengan MTPJ, yaitu terdapat di dalam Matius 26 ayat 57 sampai dengan 68. Yesus di hadapan mahkamah agama. Orang-orang yang telah menangkap Yesus membawanya menghadap Kayafas, imam besar. Di situ telah berkumpul ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Petrus mengikuti Yesus dari jauh sampai ke halaman imam besar. Setelah masuk ke dalam, ia duduk di antara pengawal-pengawal untuk melihat bagaimana akhir semuanya ini. Imam-imam kepala dan seluruh anggota mahkamah agama mencari kesaksian palsu melawan Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya, walaupun tampil banyak saksi dusta. Akhirnya tampillah dua orang yang mengatakan, orang ini berkata, "Aku dapat meruntuhkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari." Imam besar itu berdiri dan berkata kepadanya, "Tidakkah engkau memberi jawaban atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Namun Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar kepadanya, "Demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah?"
Jawab Yesus, "Engkau telah mengatakannya, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan Yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit." Lalu imam besar mengoyak pakaiannya dan berkata, "Ia menghujat Allah. Untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujat itu. Bagaimana pendapat kamu?" Mereka menjawab, "Ia harus dihukum mati." Lalu mereka meludahi mukanya dan meninjunya. Orang-orang lain menampar dia dan berkata, "Bernubuatlah kepada kami, hai Mesias, siapakah yang memukul engkau?" Siapa yang berpegang? Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bersekutu dengan Tuhannya. percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu jalan Yesus sungguh bahagia. Diundang puji-pujian dari jemaat kolom 7 sebelum khotbah. Shalom, damai di hati. Tema perenungan firman kita di Minggu Sengsara yang kelima ini, ia harus dihukum mati. Pak Stanley,
Kalau seseorang diputus, dihukum mati, berarti salah ya, melakukan kesalahan. Sama dengan tuh ABK yang kemarin dituntut hukuman mati karena penyeludupan. Ia di sini adalah Yesus. Yesus harus dihukum mati. Tema ini, kalimat ia harus dihukum mati, dari pembacaan Matius 26 ayat 66. Sudah. So panas memang. Remote kote ada, mar DPNCB nak senai. Pantasan kita cek, nyanda. So di mana tek tadi? Dia harus dihukum mati. Baiklah Pak Diaken Herman dah ingat. Selamat Pak Diaken Herman. Masih dah ingat, berarti dah fokus. Kalau tidak fokus, kom tu ini so dimantos, atau dia dah babagini, dia dah nak mendapat ingat itu. Selamat dan selamat juga Pak Diaken Herman minggu kemarin, minggu ini menyelesaikan studi strata 3. Sama-sama dengan Dr. Debbie juga, ya. Jadi orang muda-muda jangan berhenti. Sedang Diaken Herman sempurna tugas, tetap studi terus sampai strata 3. Tu Ki Hajar Dewan Tara Kang Pak Ben. Tu dia pe prinsip apa teh Ki Hajar Dewan Tara itu. Long life education. Nah, ada tu siapa itu tu pendidikan seumur hidup. Jadi dia Pak Diaken Herman dan Dr. Debbie kasih contoh betora. Di minggu sengsara yang kelima ini sekali lagi kita ada dalam perenungan firman. Ia harus dihukum mati. Yesus harus dihukum mati. Tuntutan ini datang kepada Yesus saat dia diperhadapkan kepada seorang yang bernama Kayafas. Siapa tuh Kayafas? Imam besar Mahkamah Agama Yahudi. Dia putus pengadilan agama Yahudi. Kapan? Di situ disebutkan di ayat 57. Sesudah mereka menangkap Yesus. Tempo apa Yesus ditangkap? Di mana ia ditangkap? Di mana? Di mana Yesus ditangkap? Sekarang kan KPK dapat tangkap di hotel. Tuh. Karena apa? Suap. Tuh. Ditangkap di sini dengan alat bukti ini. Setelah ditangkap, maka diajukan untuk
di sidang. Yesus ditangkap di minggu lalu pembacaan. Tuh. Minggu Sengsara 4 menceritakan tentang kisah Getsemani. Kisah di bawah kaki bukit Zaitun. Yesus ditangkap. Dia ditangkap terus dibawa menghadap Kayafas sebagai imam besar Sanhedrin. DP nama tuh lembaga di zaman itu atau mahkamah agama di zaman itu. Ayat 59 mahkamah agama. Di saat dia diperhadapkan kepada Kayafas, maka tuntutan yang dituntut kepada dia adalah ia harus dihukum mati. Ayat 66. Bagaimana pendapat kamu? Mereka menjawab dan berkata, ia harus dihukum mati. Lihat tuh ABKP mama, waktu dia dengar dia pe anak dituntut hukuman mati, oh menangis sampai semua habis tuh air mata. Tuh. Netizen, waduh, perang di media sosial. Ia dituntut mati. Murid-murid dah dengar bahwa ia dituntut mati, perasaan mereka kacau sekali. Sangat ngeri yang dialami oleh Yesus. Kengerian jalan yang dilalui Yesus itu yang orang kenal dengan Via Dolorosa. Itu tuh pemuda dengan remaja kasih fragmen tuh. Mau ada ini tahun ada, Jumat Agung ada. Tuh. Sedang dorang cuma drama, orang jadengar doja petas, mar di dalam ada gardus. Pembungkus dengan tuh baju jubah itu. Kira siapa tuh sanggup? Sedang mama cuma cubit, DP Bataria dapat dengar sampai 3 kolom sebelah. Nanti dong mau pukul begitu. Penak Stephen dan penak Bella itu pintar sekali dorang supaya tidak dituntut. Dong kasih tuh perlengkapan japukul, war ada tuh jak keseleo jono kang. Tapi dulu dalam pawai Jumat Agung dan Pasca, baking heboh pertama ada tuh orang Tareran tuh. Orang Tareran. Da pawai pemuda. Wah memang da paku betul. Ina Nova tuh ada deh. Ada itu heboh. Yang bikin heboh lagi apa? Kristus cuma satu, kalau pawai Paskah dan Jumat Agung, banyak tuh Kristus, mengaku Kristus. Serta mau pikul salib, semua lari. Ia harus dihukum mati. Kenapa ia harus dihukum mati? Kenapa dia dituntut harus mati? Oleh Kayafas. Dalam cerita Matius 26. Ayat 65. Jangan tutup Alkitab. Jangan dulu saya pindah di FB atau di WA. Tetap dulu di Alkitab. So ndak bawa Alkitab, lekom Alkitab tetap pindah di Facebook. Itu tuh minggu lalu. Berjaga-jaga, berdoa supaya jangan jatuh dalam pencobaan. Banyak jatuh dalam pencobaan karena HP. Ada tiap di gereja, mar baca Alkitab, dia suka pindah di WA. Baik jo betes dan nyanda. Kang Pak dia kan. Baik jo betes dan nyanda. Kita bilang Pak operator di sana, ja shooting kamari, apalagi kal pelsus. Shooting sorot kong lia, sementara baca Alkitab kal dia buka FB, tampilkan di layar.
Beki apa ini barang ini pemahal kong cuma mau tampilkan di ayat-ayat Alkitab dengan tema. Tampilkan kalau ada pelsus dia buka Facebook. Merbaija BTS dan nyanda. Puji Tuhan. Makanya Tuhan kasih berkat ini karena mau tampilkan firman. Apa yang dituduhkan kepada Yesus sampai dia harus dituntut hukuman mati. Dia tidak korupsi. Dia tidak seludupan. Ayat 65. Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya, dalam hal ini Kayafas, dan berkata, ia menghujat Allah. Yesus katanya menghujat Allah. Di titik mana dia dikatakan menghujat Allah? Ayat 63 dan 64. Lalu kata imam besar kepadanya, kepada Yesus, demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami. Dia bilang jumpa orang tuh, apakah engkau Mesias anak Allah atau tidak? Apakah engkau? Kayafas bilang, katakanlah. Ini katakanlah ini penting sekali. DP hubungan mau dimasuk dalam kesalahan menghujat. Kayafas bilang Jo, apakah engkau Mesias anak Allah? Yesus jawab di ayat 64, engkau telah mengatakannya. Yesus bilang, Kayafas, ngana yang bilang. Ia telah menghujat Allah. Menghujat dalam istilah Yunani blasphemeo itu punya arti berbicara jahat, memfitnah, menunjukkan penghinaan. Bicara jahat. Sekarang heboh-heboh tuh penistaan agama. Jadi penistaan agama ini ada dari kata menghujat, blaspheo Yunani. Makanya Kayafas bilang Jo, katakanlah kepada kami, apakah engkau anak Allah? Kalau Yesus bilang, ya kita anak Allah, di situ Yesus akan dituntut hukuman mati karena dibilang menghujat Allah. Dorang nyanda akui Yesus itu Allah. Dorang tidak terima kalau dia disebut Allah. Engkau Mesias, tuh, Al-Masih. Mesias, DP kata Ibrani Masyak, Al-Masih. DP kata Yunani Kristus. Patung tahu siapa disebut Kristus, siapa disebut Mesias, siapa disebut Yesus. Itu istilah-istilah dalam bahasa-bahasa di zaman itu. Di saat Yesus bilang, mana yang bilang Kayafas, maka dia dituduh menghujat Allah, memfitnah kepercayaan mereka, penistaan kalau patung jadi dengar sekarang. Ia harus dihukum mati karena dituduh penistaan agama, memfitnah. Engkau sendiri yang mengatakannya. Ini kisah yang ada dalam pembacaan kita di minggu berjalan ini. Bahaya sekali Putik. Itu yang namanya bafitnah. Dituduh bafitnah. Ya.
penghinaan. Mari Yesus tidak backing. Kenapa dia bilang engkau sendiri yang mengatakannya? Itu dia mau bilang engkau ada dalam pengakuan sebenarnya. Engkau ada dalam pengakuan di titik itu. Tapi inilah jalan salibnya Yesus. Via Dolorosa yang dinubuatkan kepada Yesus dalam rangka karya selamatnya di dunia ini. Dalam rangka karya selamatnya di dunia ini. Orang sementara menikmati buah karya selamatnya Yesus, dia dituduh memfitnah, menghina, dia dituduh menghujat. Buah dari tuduhan-tuduhan terhadap dia kita nikmati dalam dunia selamat sekarang ini. Kong dia cuma minta petoran, minggu lalu jangan jatuh dalam dosa. Jadi anak Tuhan. Tuh. Jangan sampai orang jatuh dalam dosa, saling baku fitnah, saling baku hina di hidup ini. Kalau ada orang jatuh, mari orang angka sama-sama. Di hidup ini tidak ada orang tuh merasa selalu hebat, lebih benar, lebih hebat dari yang lain. Mari orang baku tolong kalau ada orang jatuh, baku kasih ingat. Kalau ada orang yang di luar jalan Tuhan, orang tidak perlu menginjak untuk kelihatan baik, tidak perlu memfitnah untuk kelihatan mulia di mata orang. Di hidup ini orang baku tolong juga. Itu namanya fitnah, ya, seperti yang dituduhkan kepada Yesus. Itu dibuat oleh si pembenci. Jadi DP rentetan tuh, ini fitnah dibuat oleh si pembenci. Disebarluaskan oleh si pendengki. Tahu tuh pendengki? Pembenci, pendengki. Tuh. Dibenarkan oleh si tukang iri. Tukang fitnah, tukang iri. Hati busuk kalau dong sobaku dapa, oh dak mati kasihan. Abu ni dunia ini. Nggak ada tuh betul di mata pada orang. Tapi perenungan hari ini, lewat bacaan-bacaan yang ada di minggu berjalan ini, Tuhan Yesus mau bilang pada orang, sedangkan ia dihujat. Ia yang datang dengan hal-hal baik. Itu kesaksian kitab Ibrani tadi. Yakinan sih kan udah baca. Ia yang datang dengan hal-hal baik dihujat. Nah, orang ini jangan mundur kalau ada tuh situasi begitu. Yesus saja menderita tuh. Hamba yang menderita. Jangan menghadapi begitu kong somo mundur, so nyandak mau apa. Kalau ada orang mau tuduh begitu, mau dipakai doi, di gereja ini ndak gampang orang mau pakai doi. Tuh KPK di gereja itu bahaya dorang. Kang Pak Ben, so tanya Pak Ben kalau sampai KPPJ periksa. Oh, siapa ini dah masuk kok tidak tercatat? Siapa ini dah keluar, dah tertata 100.000, siapa dia keluar 200.000?
bodoh. Pak Ban mesti pertanggungjawabkan itu. Periksa. Panitia dapat periksa. Yang kira itu panitia nak jadi dapat periksa. Sebelum laporan ke BPNJ, turun di sidang, ini panitia dapat periksa. Kiapa ada masuk, komnya ndak tercatat. Tuh. Tanya apa penak Yohan, penak Stephen, kategorial. Kita nak jadi dapat periksa dorang. Yang ndak ada tu doi jam masuk di gereja, komnya ndak dapat periksa DP titik koma. Dapat periksa semua. Jadi jangan karena hal-hal yang tu tadi, iri, dengki, fitnah, kong bercerita busu di kehidupan ini. Kalau keuangan di gereja dapat periksa ketat. Siapa tak tumpi KPPJ? Ya, Pak Anton, Pak Tommy, Pak Anton, Pak Alex. Oh, dorang ini boleh mau sogok. Banyak doi dorang. Mau sogok, mau periksa. Bajalang jodi jalan Tuhan, biar dong mau hujat, biar dong mau fitnah, bajalang. Gemimbe tes darah notana ini tahun ada agenda besar dari sinode di komisi remaja. Bulan apa itu? Bulan Juli. Oh, di sini mau beki akan pesta paduan suara. Yang sampai ini panitia bakalai satu dengan yang lain. Dah lantik pegaga-gaga. Kong baku cerita sini sana. Ada proposal dah masuk, mar dia nak saya masuk. Berdoakan pada dia supaya dia saya masuk kalau betul dia belum saya masuk. Tuh. Apa lebih kurang orang di Bethesda? Ada Mesias. Sana itu. Tu Nixon sana itu dia nama Mesias, Masyat, Al-Masih yang diurapi. Tuh. So ada Mesias di Bethesda, kong ada tu mencoba-coba baku fitnah, baku iri. Puji Tuhan. Orang tetap jawab, minggu sengsara sedang Yesus dihujat, disalib, apalagi cuma orang, tetap kemuliaan ada petorang. So panjang kan? Tuhan memberkati orang semua. Amin. Diundang puji-pujian sesudah khotbah jemaat kolom 11.
bersyukur atas segala berkat Tuhan, maka kita akan ada dalam persembahan. Padamu Tuhan dan Allahku, Jemaat diundang berdiri. Kita doakan persembahan kita di pagi hari ini. Mari berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami bersyukur atas setiap berkat yang selalu dilimpahkan bagi kami. Kini kami telah memberi persembahan dengan penuh syukur dan sukacita. Terimalah dan berkatilah ucapan syukur kami ini. Anugerahkanlah hikmat dan rasa takut akan Tuhan bagi mereka yang akan mengelola berkat-Mu ini. Ini doa dan syukur kami. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan sumber berkat kami. Amin. Padamu datang
Mari berdoa. Menikmati persekutuan yang indah dan penuh berkat menjadi syukur kami. Menikmati hujan berkat-Mu menjadi syukur kami. Dan biarlah dari balik syukur ini, di saat Engkau hadir dan menyapa kami dalam firman, maka dalam kuat kuasa Roh Kudus, kami jawab itu menjadi kemuliaan Tuhan di kehidupan kami, persekutuan kami, keluarga kami. Naungi terus kami Tuhan, dimanapun kami pergi dan berada. Bapa Surgawi, Engkau ada dalam berkat-Mu bagi panggilan pelayanan gereja-Mu di minggu yang berjalan ini. Dan biarlah untuk ke depan perjalanan di minggu sengsara yang ke-6, kami terus ada dan menjadi alat-Mu Tuhan untuk menghadirkan kesaksian iman dalam berbagai panggilan pelayanan kami. Segala kehendak Tuhan dapat kami jawab dalam kebersamaan dengan jemaat yang ada. Bapa Surgawi, di minggu berjalan ini ada berbagai berkat yang Tuhan hadirkan, dan kami bersyukur untuk semua berkat itu dikuduskan dalam persekutuan di hari Minggu ini. Dan biarlah segala rancangan kehidupan kami, perjalanan, usaha, pekerjaan kami menggapai berkat-Mu yang telah Engkau sediakan. Kami berjalan di jalan-Mu untuk menggapai semuanya. Kasih Tuhan tetap melingkupi kami. Dalam persekutuan ini, bersyukur dengan segala berkat yang Tuhan telah hadirkan di kehidupan kami semua, keluarga kami, usaha kami, pekerjaan kami. Dan kami bersyukur atas semua itu. Biarlah kami jadi berkat juga bagi sesama yang membutuhkan uluran tangan dari kami semua sebagai anak-Mu Tuhan yang Engkau berkati. Dalam persekutuan ini, orang berdoa untuk gereja-Mu mulai dari sinode, wilayah sampai jemaat di kolom kategorial. Tuhan ada buat kami semua sebagai hamba-hamba-Mu menjadi berkat dalam pelayanan. Tuhan ada buat jemaat-Mu menjadi saksi-Mu dalam persekutuan pelayanan dimanapun berada. Biarlah sebagai anak Tuhan, Gereja Masehi Injili di Minahasa, di tengah perjuangan atas setiap salib yang ada, kami tetap menjadi anak-anak Tuhan yang selalu setia. Dalam persekutuan ini juga terus berdoa buat segala rancangan Tuhan melalui panitia-panitia, baik yang ada di jemaat, di wilayah, di sinode, panitia Paskah Nasional juga. Tuhan berkarya di atas semuanya. Apa yang mau dibuat, apa yang mau dilaksanakan, program pelayanan dan persekutuan bagian daripada memuliakan Engkau. Di balik persekutuan ini, orang mau berdoa buat saudara-saudara kami yang ada dalam gumul akan kesehatan, dalam perawatan di rumah sakit, dalam proses pemulihan yang ada. Tuhan, tolonglah saudara-saudara kami yang ada. Ibu Leni Tangkilisan, Bapak Lasar Sumampo, orang tua dari keluarga Kariso Sumampo, Ibu Widya Emma, Saudara Ayrton Makal, Ibu Mincerin Dewaani, Bapak Boyke Weol, Bapak Stanley Tengko, semua mereka dalam proses pemulihan dan perawatan. Tuhan tetap ada dan berkarya lewat jamahan tangan kasih Tuhan. Bersyukur dengan keluarga Kusoi Kalalo, baik Diaken Herman maupun Ibu Dr. Debbie yang boleh menyelesaikan studi strata 3-nya. Menjadi pelajaran yang indah buat orang anak-anak muda untuk tetap ada dalam usaha menata hidup dalam dunia pendidikan dengan tidak kenal usia. Menjadi berkat dengan apa yang Tuhan hadirkan. Kami rindu ada dalam keamanan, kedamaian, kerukunan. Biar Tuhan hadir juga dalam pelayanan-pelayanan kasih lewat pemerintah, baik yang ada di pusat, gubernur, wakil gubernur yang ada di daerah,
sampai di lingkungan di mana gerejamu dan kami semua ada. Kami hadir menghadirkan Shalom sebagai alatmu dalam panggilan pemerintah. Menjaga menata keamanan, ada pihak TNI, Polri. Tuhan, ada lingkup kepolisian daerah Sulawesi Utara di mana gerejamu ini ada. Bapak Kapolda bersama jajaran yang ada, Bapak Pangdam bersama jajaran yang ada. Keamanan ada dalam kebersamaan dengan kami semua sebagai masyarakat yang ada. Orang cinta damai, maka orang ingin menghadirkan kerukunan dan kedamaian dalam kebersamaan itu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala jalan kegiatan pelayanan dalam rangka hari ulang tahun wilayah Manado Selatan, hari-hari raya gereja Jemaat Bethesda yang akan dilaksanakan di minggu berjalan ini sampai pada perayaan Jalan Salib, Jumat Agung dan Paskah. Tuhan telah mengutus semua hamba-Mu yang menata kegiatan ini. Tuhan berkarya. Pembangunan, renovasi Jemaat Bethesda dengan panitia-panitia yang ada, Tuhan menolong semuanya. Ada kegiatan gerejawi sinodal di jemaat ini pada bulan Juli, komisi remaja, biar Tuhan yang menolong. Dan semua komisi kategorial Jemaat Bethesda yang akan mengikuti berbagai kegiatan di tahun berjalan ini, Tuhan yang menolong semuanya. Segala kehidupan kami, orang yang ada di sini hari ini, Tuhan berkati secara khusus. Keluarga kami, kehidupan kami masing-masing, dalam kasih-Mu, berkat Tuhan menjadi bahagian hidup kami dari balik persekutuan ini. Ada doa-doa pribadi, Tuhan yang menolong semuanya. Ini kami Tuhan yang berdoa, yang bermohon, bukan kehendak kami yang jadi, melainkan kehendak Tuhan. Dalam Kristus kami mau berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini Mari berdiri memandang salib Raja. Sampaikanlah salam kepada tiap-tiap orang kudus dalam Yesus Kristus dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita menyertai saudara sekalian.